Oke, kelihatan ya? Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya slide-nya ya? Oke. Jadi saya mulai perkuliahan hari ini, pertemuan kedua ya. Jadi di pertemuan kedua ini, eh, saya akan membahas tentang sistem operasi dan aplikasi ya. Sistem operasi dan aplikasi. Jadi pertama definisi dulu ya. Definisi dulu. Jadi apa itu sistem operasi? Jadi sistem operasi itu adalah sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya ya. Jadi dia tuh sebagai pengatur hardware. Nah, itu definisi pertama dari sistem operasi. Kemudian yang kedua itu bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware. Ya, itu sistem operasi ya. Yang ketiga, bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user ya. Jadi dia itu mengkoordinasikan penggunaan hardware ini untuk berbagai program aplikasi begitu. Jadi itu kira-kira definisinya ya. Itu definisi dari sistem operasi. Sementara kalau dari sudut pandang lain ya, jadi kita ngomongin terminologi dulu. Dari sudut pandang pengguna dulu ya. Sistem operasi itu adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sebaliknya dalam lingkungan multi-user, sistem operasi ini dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer ya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah familiar kayak Windows itu salah satu contoh sistem operasi ya. Kemudian dari sudut pandang tadi dari sudut pandang user ya, penggunanya itu mempermudah penggunaan komputer katanya sistem operasi itu. Kemudian dari sudut pandang sistem, sistem operasi itu adalah alat yang menempatkan sumber daya secara efisien ya. Itu dari sudut pandang sistemnya. Kemudian selain itu juga sistem operasi itu merupakan manajer katanya. Jadi dia bagian manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input atau output. Jadi gini, kalau dari sudut pandang sistem itu, sistem operasi itu adalah manajernya. Jadi manajer yang menentukan misalnya kayak gini, ketika kalian menggunakan laptop atau komputer, misalnya seperti saya, saat ini saya menggunakan Zoom, terus gimana caranya saya juga bisa dalam waktu bersamaan itu membuka PowerPoint saya, seperti itu. Jadi saya di dalam waktu bersamaan saya buka Zoom, buka PowerPoint, mungkin sekarang saya juga buka browser ya, buka browser atau sambil dengerin lagu gitu. Nah, jadi si tugas sistem operasi ini dia sebagai manajernya, dia yang menentukan gitu loh, menentukan alokasi memorinya. Yang mana duluan nih kita kasih apa namanya kerjaan kayak gitu. Jadi itu tugas dari sistem operasi, dia yang mengalokasikan memori juga memori. Jadi ketika kalian mengakses aplikasi itu sebenarnya kalian menggunakan memori yang ada pada laptop atau komputer kalian gitu. Jadi kan kalau di laptop atau komputer itu kan ada RAM ya. Ada RAM-nya sampai 4 giga, terus ada yang 8 giga ya. Yang paling besar mungkin 16 giga. Itu pun kalau semakin besar RAM-nya berarti semakin mahal biasanya harga laptop atau komputer tersebut. Yang 8 giga aja sudah luar biasa cepatnya ya. Nah, jadi ketika kalian membuka sebuah aplikasi, itu sebenarnya kalian menggunakan RAM itu gitu loh, memori RAM tersebut membuka aplikasi itu gitu. Nah, itu dari sudut pandang sistem. Kemudian dari sudut pandang tujuan, sistem operasi ini adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user ya. Menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user itu dari sudut pandang tujuan. Nah, itu definisi dari sistem operasi. Kemudian ini abstraksi komponen dari sistem komputer ya. Tentunya sistem operasi itu ada kayak komponennya. Kalau kalian perhatikan di sini, ya di sini saya jelaskan gambarnya sebentar. Nah, kalau kalian lihat di sini ada user ya. User berarti pengguna. Pengguna ini siapa? Orang yang menggunakan komputer atau laptop ya. User 1, user 2, user 3, user 4. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Hardware, untuk menggunakan hardware itu paling nggak ada sistem operasi begitu. Jadi dia beririsan di sini. Ada sistem operasi, kemudian ada editor, ada aplikasi lainnya. Jadi kira-kira seperti ini.
abstraksi dari komponen sistem komputer itu. Jadi ada hardware, ada sistem operasi, ada editor, dan aplikasi lainnya. Contoh hardware apa? Kayak mouse ya. Mouse, misalnya kayak saya, baik itu mouse-nya wireless maupun wired ya. Wired itu berarti pakai tali, yang ada talinya gitu, ada kabelnya. Kalau wireless itu dia nggak pakai kabel. Ketika kita mau pakai wireless pun kita harus, berarti kan pakai fitur Bluetooth ya, Bluetooth dari mouse tersebut. Nah, itu kita harus koordinasi sama sistem operasinya gitu loh. Artinya sistem operasi ini memberikan izin atau enggak, Bluetooth-nya nyala atau enggak gitu ya. Jadi itulah fungsinya sistem operasi gitu loh. Sehingga kita bisa menggunakan hardware untuk laptop kita. Begitupun juga mouse yang pakai kabel ya. Pakai kabel itu tentunya harus dikenalin dulu gitu loh. Bayangin aja kalau laptop itu nggak ada sistem operasinya. Tentunya dia nggak akan bisa membaca gitu ya. Kalau ada perangkat yang masuk gitu, itu dia nggak bisa dibaca sama laptopnya. Ibarat kayak nggak ada nyawanya gitu ya. Laptop itu oke, ada laptop mau hidup mau nyala tapi nggak ada nyawanya begitu. Ibarat kayak orang ada gitu ya, kayak orang koma jadinya ya, nyawanya nggak ada gitu. Kemana gitu rohnya ya. Seperti itu sistem operasi itu ibarat seperti rohnya komputer atau laptop. Ya, itu kira-kira ininya abstraksi komponen dari sistem komputer ini. Kemudian, nah di sini penjelasannya ya, penjelasan yang tadi ini sebenarnya dari bagian komponen sistem komputer, posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer ya. Komponen komputer lainnya adalah hardware, software, dan user. Ini ada definisi dari hardware itu apa. Hardware itu adalah penyedia sumber daya untuk komputasi yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh, itu hardware. Kemudian software, software itu adalah sarana yang memberitahukan hardware apa yang akan dilakukannya terhadap hardware ya. Software tersebut dibagi dua, yaitu ada sistem operasi dan program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah para user. Kalau aplikasi ya aplikasi-aplikasi yang ada di laptop atau komputer kalian yang diinstal ya, kayak Microsoft Word, Excel, PowerPoint, itu contoh aplikasi. Kalau sistem operasi ya itu tadi, sistem operasi ya kayak Windows, itu contoh paling banyak yang digunakan ya sistem operasinya gitu. Sementara user ini adalah orangnya gitu, orang yang menjalankan program aplikasi atau komputer itu disebut dengan user. Sebentar, ini ada gini nggak sih? Sebentar dulu ya, saya takutnya asdosnya mau join, tapi belum saya accept ya. Kayaknya belum ada ini, asdosnya yang mana ini? Gimana? Permisi Bu, kata asdosnya di grup, kalau misalnya waktu Zoom-nya terbatas, nanti kita join lagi ke link yang tadi. Oh gitu, oke. Ya ya. Ya udah, saya lanjut aja ya. Soalnya takutnya tadi dia ke sini tapi belum saya accept, totalnya hilang gitu loh. Karena lama saya nggak saya accept, akhirnya hilang ya. Nah ini user ya. Kemudian, nah di sini panjang banget. Ini penjelasannya bisa kalian baca ya. Saya bacain aja dulu. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Nah, ini harus kalian garis bawahi ya. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan hardware. Kemudian sistem operasi berfungsi agar komputer dapat menjalankan program secara benar. Tuh, berarti sudah kelihatan tugas-tugasnya ya. Pertama, dia mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras atau hardware. Kemudian yang kedua, sistem operasi itu berfungsi agar komputer dapat menjalankan program itu secara benar. Artinya ya benar ya, bisa gitu dipakai sama user. Setiap sistem operasi memiliki sejumlah aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh user. Nah, di sini komputer digunakan untuk melakukan suatu proses yang dikehendaki user. Oleh karena itu, harus ada suatu bentuk komunikasi antara user dan hardware. Komunikasi itu terjadi dalam bentuk sistem calls ya. Sistem operasi melalui selnya akan menangkap perintah dari user yang kemudian akan dikomunikasikan melalui sistem cell, sistem calls.
System calls merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh program aplikasi untuk meminta layanan dari sistem operasi. Ketika komputer diaktifkan, program yang disebut BIOS, ya, Basic Input Output System, akan dijalankan. Program kecil ini menjadi mensinkronkan hubungan antara prosesor dan keyboard, serta peralatan lainnya sehingga saat sistem operasi dimuatkan ke memori, semua perangkat komputer telah siap. Setelah itu, sistem operasi mulai menjalankan fungsinya sebagai pengendali perangkat keras yang ada di komputer. BIOS merupakan bagian dari sistem. Nah, gini ya, jadi sebenarnya kalau pengguna mau pakai perangkat keras, intinya begitu, atau menggunakan perangkat apapun yang ada di laptop maupun PC kalian, itu si sistem operasi ini yang berfungsi sebagai manajernya gitu. Jadi dia yang menangkap apa sih maunya user itu gitu. Sistem operasi kemudian akan menyesuaikan gitu perintah tersebut gitu ya. Misalnya seperti saya mau buka Microsoft Word ya. Saya ngeklik gitu icon Microsoft Word di desktop saya gitu, di desktop laptopnya. Sistem operasi ini paham gitu. Oh, dia milih menu ini, berarti saya harus nampilin Word-nya gitu. Bukan malah menampilkan Excel gitu kan berarti sistem operasinya bermasalah udah kayak gitu ya. Itu bukan laptopnya yang bermasalah, tapi sistem operasinya kemungkinan bermasalah seperti itu. Jadi ketika kalian mau pilih Microsoft Excel gitu, tiba-tiba yang keluar PowerPoint ya berarti sistem operasinya yang bermasalah gitu, bukan laptopnya, bukan perangkat kerasnya gitu ya, bukan laptopnya, tapi si sistem operasi ini atau si manajernya ini yang bermasalah gitu. Berarti dia nggak bagus nangkep perintah dari user gitu ya. Jadi si sistem operasi ini ibarat seperti orang yang mengatur lalu lintas yang terjadi di dalam laptop maupun PC kalian. Ya seperti saya bilang tadi, dia seperti rohnya komputer atau rohnya laptop gitu ya. Nah, kemudian layanan. Ada layanan sistem operasi, ada pembuatan program. Jadi sistem operasi itu memberikan layanan pembuatan program. Kemudian ada eksekusi program. Layanannya yang kedua ada eksekusi program. Sistem harus bisa menload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun dalam keadaan error. Kalau pembuatan program, dia sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi ya. Nah, itu layanan. Terus ada operasi input-output, itu salah satu layanan yang disediakan sama sistem operasi. Kemudian ada manipulasi sistem berkas juga. Itu salah satu layanan yang juga disediakan sama sistem operasi ya. Jadi ada aktivitas membaca, menulis berkas, membuat dan menghapus berkas gitu ya. Nah, ini sebenarnya Word, ini kan tugasnya Microsoft Word ya, tapi Microsoft Word ya juga harus koordinasi sama sistem operasinya gitu. Operasi input output juga ya. Input output itu maksudnya ketika ada inputan, contohnya inputan apa? Inputan kayak dari keyboard gitu, itu kan inputan dia. Outputnya itu ya layar ya. Ini biasanya terjadi di komputer. Kalau di laptop kan nggak perlu ada sambungan ke monitor ya. Biasanya kan di personal komputer itu atau PC-PC yang ada di laboratorium atau pokoknya komputer satu set gitu ya, PC lah dibilangnya personal komputer. Jadi pasti ada monitor itu kan pisah sama keyboardnya, terus di bawahnya itu ada CPU-nya gitu ya. Nah itu outputnya itu adalah si monitornya kan gitu. Outputnya monitor yang menjadi input itu keyboard, mouse itu ya. Jadi itu alat-alat input. Alat-alat input itu contohnya keyboard, mouse itu alat input ya. Kemudian apa lagi? Scanner, mic gitu ya. Itu kan untuk inputan suara dia kalau mic itu. Kalau outputnya ya tim menampilkan keluaran hasil dari pengolahan itu yang berupa output itu ya kayak monitor, kemudian printer itu alat output dia ya. Nah, gitu. Kemudian ada komunikasi juga. Kadang-kala sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. Ada dua cara umum komunikasi dilakukan, yaitu pertama antara proses dalam satu komputer atau antara proses yang berada dalam komputer yang berbeda, tetapi dihubungkan oleh jaringan komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan share memory atau message passing, yakni sejumlah informasi dipindahkan antara proses oleh sistem operasi. Jadi bisa berkomunikasi juga ya antara sistem operasi. Artinya laptop itu bisa berkomunikasi sama laptop yang lain gitu. Kayak kirim pesan atau email itu ya karena ada sistem operasi juga. Gitu. Ya sama aja kayak analoginya gini, misalnya mau ngirim email ke temennya ya, ngirim email ke temennya, terus temennya itu punya laptop baru gitu loh. Teman kalian punya laptop baru yang belum diinstal, belum punya sistem operasi gitu loh. Belum punya sistem operasi, kita ngirim email, terus dia mau buka di laptopnya jelas nggak bisa gitu.
Ya jelas dia layar hitam yang muncul ya, layar hitam atau warna biru gitu. Ya harus diinstal dulu sistem operasinya baru dia bisa menggunakan layanan Gmail ya, punyanya Google gitu. Selama itu nggak diinstal sistem operasinya ya kayak gimana juga dia nggak bisa gitu, akan bisa digunakan gitu laptopnya. Cuma dia tuh kayak badannya aja gitu bagus gitu laptop, tapi nggak ada, saya bilang tadi nggak ada rohnya gitu. Kemudian ada deteksi error juga, udah pasti layanan sistem operasi itu bisa mendetek error ya. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, input atau output, dan di dalam program yang dijalankan user. Misalnya dengan menghentikan jalannya program, mencoba kembali melakukan operasi yang dijalankan, atau melaporkan kesalahan terjadi agar pengguna dapat mengambil langkah selanjutnya ya. Jadi menghentikan jalannya program kayak ntext itu ya. Kayak kita force closing program, misalnya kayak programnya not responding. Jadi sistem operasi itu punya mekanisme untuk menghentikan program itu secara paksa gitu ya. Misalnya saya buka Microsoft Word, terus tiba-tiba tulisan di atasnya Microsoft Word is not responding gitu. Macam-macam ya penyebabnya, bisa karena RAM saya yang sudah mulai habis, atau saya yang terlalu banyak buka aplikasi sehingga RAM yang harusnya dialokasikan untuk membuka Word saya nggak cukup gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah net responding gitu biasanya tuh. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah mengalami program yang net responding gitu tulisannya, baik itu Google, kalian ketika browsing pakai Google, atau ketika kalian buka aplikasi-aplikasi yang memang sudah kalian install di laptop atau PC kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Force closing aplikasinya dengan cara pakai ntext ya, biasanya Control Alternatif Delete ya. Kita pakai kombinasi itu. CTRL Alternatif Delete untuk ntext. Ntext artinya kita mau close aplikasi itu secara paksa. Karena dia mau kita close, kita pencet tanda silang di menunya itu udah nggak bisa gitu. Dia akan terus error gitu lah, not responding gitu ya. Akhirnya mau nggak mau kita harus force closing. Nah ini sistem operasi yang ngasih ntext ini gitu loh. Dia yang ngasih listnya itu gitu loh. Artinya ini loh yang mau kamu ntext tuh gimana. Dia yang menentukan gitu si sistem operasi ini gitu. Jadi dia punya deteksi error ya, punya fitur deteksi error juga. Makanya kita bisa tahu aplikasi mana yang error. Contohnya kayak tadi yang not responding, dia muncul gitu pesan not responding ya. Gitu. Oke, ini layanan. Kemudian ada proses booting ya. Ada proses booting. Proses booting ini biar teman-teman tahu, itu adalah kegiatan pelaksanaan awal atau startup komputer untuk mengambil sistem operasi dari disk yang mendasari aktifnya komputer. Proses booting itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menghidupkan komputer dari power off menjadi power on. Jadi aktivitas ketika kalian memencet tombol on off di laptop maupun di komputer kalian itu adalah aktivitas booting ya dibilangnya. Atau bisa dengan cara menekan 3 tombol bersamaan, yaitu tombol Control Alternatif Delete ya, CTRL Alternatif Delete pada saat komputer sudah hidup ya. Jadi itu proses booting dibilang. Nah, kemudian ada jenis-jenis. Nih, biar teman-teman tahu, sistem operasi ada jenis-jenisnya ya. Ada jenis-jenisnya, ini yang pastinya sudah familiar, Windows ya. Yang pertama kita kenalan dulu sama DOS. DOS ya. Disk Operating System, itu kepanjangannya DOS ya. DOS merupakan sistem operasi yang pertama kali digunakan ya. Pertama kali nih, sebelum ada Windows, ini yang pertama kali orang pakai. Hingga saat ini DOS dibagi menjadi 3 ya. Ada DR-DOS, PC-DOS, sama MS-DOS. Nah, tampilannya kayak gini nih, Microsoft DOS itu. Jadi ya jelas lawas ya. DR-DOS ini dibuat oleh perusahaan Digital Research pada tahun 1988 dari hasil transformasi CP/M ya, Control Program or Monitor. Digital Research didirikan oleh Gori Kildal. Sistem operasi ini digunakan sampai pada komputer Pentium ya. Udah lawas nih berarti. Kemudian ada PC-DOS. Dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corporation, namun dengan dikeluarkannya sistem operasi Windows, sistem operasi ini sudah jarang atau tidak digunakan lagi saat ini. Sudah nggak pernah dipakai lagi. MS-DOS dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corp. Sistem operasi ini digunakan hingga saat ini dan terus dikembangkan versinya sesuai dengan kebutuhan. Ini masih dikembangkan ya, tapi nggak sefamiliar Windows ya. Nah ini DOS ya, Disk Operating System. Jadi dulu sistem operasinya berupa ini, seperti ini dia bentukannya.
Ini jenis-jenisnya, yang ini DR-DOS, yang ini PC-DOS, yang ini MS-DOS. Kemudian habis DOS itu ada Windows ya. Ada Windows. Nah, ini yang tentunya paling banyak digunakan sama masyarakat Indonesia atau di belahan dunia manapun juga pasti sudah familiar sama Windows ini ya. Ini dirancang oleh Microsoft Corporation. Pada awalnya dibuatnya Windows bukan merupakan sistem operasi karena Windows versi 3X untuk menjalankan masih bergantung pada sistem operasi DOS ya. Jadi awalnya sebenarnya dia tidak diperuntukkan untuk menjadi sebuah sistem operasi gitu, Pak. Tapi pada akhirnya jadi sistem operasi juga. Gitu. Awalnya dia hanya untuk gini ya, apa namanya? Masih karena dulu waktu perilisannya dia masih bergantung sama si DOS tadi itu gitu. Si Windows ini pada awalnya itu masih bergantung. Jadi ketika mau dioperasikan dia masih bergantung sama sistem operasi DOS itu gitu, disk operating system itu sampai akhirnya sekarang bisa berdiri sendiri menjadi sistem operasi yang utuh atau mandiri gitu ya. Tujuan awalnya hanya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengguna komputer dalam melakukan multitasking sama multi user gitu. Ini istilah-istilahnya ya, multitasking itu apa? Mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau sering dengar ya. Multitasking itu adalah penggunaan program komputer secara bersamaan, itu disebut dengan multitasking. Kemudian multi user itu adalah pengaturan pemakai komputer oleh banyak makai. Jadi aktivitas multitasking itu contohnya ketika saya misalnya sekarang lagi bikin tugas gitu, terus sambil dengerin lagu, sambil nonton YouTube gitu ya, sambil browsing, sambil buka Microsoft PowerPoint, sambil buka Microsoft Word, sambil buka Zoom gitu. Nah, itu aktivitas multitasking namanya. Jadi kita menggunakan program komputer itu secara bersamaan. Kalau multi user itu ya artinya komputer kalian atau laptop kalian itu bisa digunakan oleh banyak user, tapi dengan akun yang berbeda. Di awal kan sebenarnya bisa tuh kita create akun gitu. Jadi milih akun itu siapa aja akunnya sebenarnya bisa ya. Nah, itu multi user artinya. Oke, nah ini Windows ya. Ini yang familiar lah. Windows 10, yang ini Windows 11. Kemudian habis DOS, main DOS, terus ada Mac ya. Ini Mac ini. Nah, ini Mac. Ini juga banyak dipakai sama orang ya. Macintosh pertama dikeluarkan oleh perusahaan Apple Corporation ya. Jadi nama sistem operasinya Macintosh, Mac gitu. Perusahaannya tuh namanya Apple. Kalau tadi Windows, produknya namanya Windows, nama sistem operasinya, perusahaan yang ngeluarin itu namanya Microsoft Corporation. Microsoft gitu ya. Nah, berbeda dengan sistem operasi yang lain, sistem ini hanya ditunjukkan untuk komputer berbasis grafis dengan istilah graphical user interface ya. Penggunaannya sangat spesifik karena tidak dapat digunakan pada komputer lain, tetapi hanya dapat digunakan pada komputer Macintosh saja. Karena pada komputer Macintosh tidak dikenal adanya extension file seperti pada sistem operasi DOS dan Windows. Jadi uniknya dari sistem operasi Mac ini, dia hanya bisa digunakan sama laptop atau komputer yang memang si Apple ini yang ngeluarin gitu. Jadi bisa dibilang dia ini eksklusif gitu ya. Kalau tadi untuk Windows itu kita kan bisa menggunakan banyak merek ya. Kita bisa menggunakan merek laptop apa saja, misalnya merek-merek yang booming artinya yang pasaran gitu yang kayak Asus, HP ya, HP gitu. Kemudian ada Acer juga, ada Lenovo, kan itu merek-mereknya tuh. Nah, ini mereka ini bisa gitu loh pakai sistem operasi Windows itu bisa. Tapi kalau kita mau nginstall Mac gitu ya, sistem operasi Macintosh ini di Asus atau di Acer atau di Lenovo dan sebagainya itu nggak bisa. Nah, dia khusus ya. Dia cuma bisa di Apple saja, laptop yang memang keluaran dari Apple Corporation ini gitu. Makanya rata-rata kalau orang yang bisa menggunakan sistem operasi Mac ini adalah laptop-laptop yang pasti logo belakangnya itu ada Apple-nya itu ya, Apple yang kegigit itu. Nah, karena memang dia memang dibuat memang seperti itu gitu ya. Dia memang eksklusif lah dibilang gitu ya. Jadi hanya laptop-laptop yang keluaran perusahaan Apple saja yang bisa menggunakan sistem operasi Macintosh ini. Gitu. Oke, nah itu Macintosh. Kemudian habis Macintosh itu ada iOS/2 ya. Nah ini iOS/2 ini mungkin sedikit jarang atau bahkan tidak pernah digunakan ya. iOS/2 itu operating system /2, iOS/2 itu dibuat pertama kali dengan tujuan untuk menggantikan sistem operasi DOS. Jadi dia ini pada awalnya mau mengganti DOS yang tadi itu, yang lawas tadi itu gitu. Namun sistem ini jarang digunakan karena harganya lebih mahal dan pengembangannya lebih lambat bila dibandingkan dengan DOS. Hanya saja pengembangannya lebih lambat ya. Jadi kalau kalian cari gitu OS/2 ya paling batasan tampilan desainnya hanya sebatas ini aja gitu. Karena memang sudah tidak dikembangkan lagi ya. Dia sudah dikalahkan sama pasarnya Macintosh sama Windows.
Jadi ya hanya sampai gini aja desainnya, masih desain-desain lawas gitu, desain tahun 98 atau 99 ini ya. Nah, itu OS/2 ya, operating system/2. Kemudian ada Unix nih, ada Unix. Ini Unix ya. Unix pertama kali digunakan untuk komputer mini dan mainframe, tetapi kini sudah dapat digunakan oleh komputer mikro ya. Diciptakan oleh ahli riset Bell Laboratories, tapi kurang diminati oleh pengguna komputer mikro karena sulitnya menyatukan standar sistem. Perkembangannya tidak sepesat DOS, namun kini Unix telah mengeluarkan versi terbarunya dengan nama Linux. Nah, ini mungkin teman-teman pernah dengar ya istilah Linux ya. Untuk mempromosikan dan memperkenalkan sistem operasi Linux pada masyarakat, maka perusahaan pembuatnya memasarkan secara gratis. Ya, jadi Linux ini kalau sistem operasi yang lain itu kan berbayar ya. Sebenarnya kalau kita beli laptop itu harganya sekian, itu sudah sudah langsung sama Windows-nya gitu atau sistem operasinya. Itu sebenarnya kan kita beli juga gitu loh lisensi Windows-nya itu. Jadi itu nggak gratis ya. Macintosh, kemudian Windows itu adalah sistem operasi yang tidak gratis. Nah, untuk yang gratis, ini si Linux ini. Jadi Linux ini ditawarkan dia secara gratis. Hanya saja, ya Linux itu agak susah memang pengoperasiannya. Jadi ketika kalian buka file itu nggak langsung klik-klik main buka file segampang kalian pakai Windows. Ya, ini pengalaman saya yang pernah menggunakan setara Linux gitu sistem operasinya. Itu ketika mengakses file itu kita harus pakai command ya, atau perintah gitu loh. Command prompt gitu. Di command prompt-nya kita atau di terminal istilahnya kita masukin perintah di sana untuk bisa mengakses file tertentu. Jadi orang-orang yang pakai Linux ini memang orang-orang yang biasanya kerja di jaringan ya biasanya. Biar nggak diretas gitu sama hacker, dia pakai Linux biasanya nih. Ini biasanya hacker-hacker juga pada pakai Linux biasanya sistem operasinya. Karena itu tadi lebih aman dia ya. Orang mau ngakses filenya itu dia harus masukin perintah dulu gitu loh, harus masukin komen dulu, perintah dulu. Kalau kita kan enggak, mau buka galeri tinggal cari icon galeri atau tinggal cari menu galeri ya. Mau buka Microsoft Word tinggal buka, cari icon Microsoft Word. Udah, kita bisa buka gitu Microsoft Word. Tapi kalau Linux ini enggak, ketika kalian mau akses Microsoft Word gitu, atau kalian mau mengetik, ya kalian harus masukkan perintah, command prompt dulu ya gitu. Kalian masukkan perintah dulu di terminal Linux-nya gitu. Baru dia bisa ngakses. Jadi sedikit memang lebih ribet ya, lebih rumit gitu. Oke, itu untuk Unix ya. Nah, selanjutnya materinya ini masih dikit ya sebenarnya sistem, karena ini bahas cuma sistem operasi saja. Nah, selanjutnya, nah ini saya kasih kalian teman-teman waktu untuk diskusi, kira-kira 30 menit ya. Di sini ada berapa orang sih? Ada 7 orang ya, kalau nggak salah ada 7 mahasiswa. Jadi kalian bikin kelompok. Saya maunya 2 orang deh. Karena di sini ada 7, berarti 2 orang, ada 3 kelompok, tapi ada satu yang dia itu bertiga ya. Ya, bertiga jadinya. Ada satu kelompok yang 3 orang, sisanya dua ya berarti. Ada 3 kelompok berarti. Satu kelompok 3 orang, sisanya 2 orang. Karena kalian ganjil di sini ya, ada 7 orang. Nah, di sini silahkan buat kelompok hari ini juga gitu. Saya kasih waktu 30 menit. Tugasnya adalah cari informasi jenis-jenis sistem operasi yang telah dibagi. Yang tadi sudah saya jabarkan ya. Tadi kan ada Windows, ada Macintosh, ada Unix, ada gini ya. Nah, itu silahkan dipilih. Atau saya yang milihin. Boleh juga kalau saya milihin. Tadi ada Windows, Unix, OS/2, DOS gitu ya. Nah, tugas kalian itu adalah mencari gitu ya kelebihannya apa, terus kelemahannya apa. Carilah tentang sistem operasi itu sebanyak-banyaknya gitu. Cari informasinya gitu ya. Tentang sistem operasi itu baik itu dari segi kelemahan, kelebihan, terus gimana sejarahnya dia gitu. Lebih detail lagi gitu cari gitu ya. Nah, ini masalahnya ininya lagi gini ya. Lagi 10 menit, berarti habis ini kita join pakai yang lagi satu berarti. Karena sudah mau habis ini waktunya, dia nggak gini. Nah, itu ya kira-kira silahkan buat dulu kelompoknya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, ini semua hadir. Jadi teman-teman silahkan cari gitu kelebihan, kelemahan, atau informasi lah seputar sistem operasinya itu. Saya mau beda-beda ya.
Jadi nggak boleh ada yang sama topiknya. Kalau ada yang ngambil Windows, yang lain jangan ngambil Windows gitu. Terus kalau artinya beda-beda lah, yang satu Windows, yang satu Unix, misalnya yang satu Macintosh gitu. Saya kasih pilihan aja ya, yang paling umum lah yang sering digunakan berarti Windows, udah pasti tuh ya, Windows, Macintosh, sama Linux ya. Linux atau Unix itu, Linux atau Unix. Jadi 3 itu aja, karena di sini kan ada 3 kelompok aja soalnya. Windows, Macintosh, sama Linux atau Unix. Ini silahkan saya kasih waktu 30 menit, silahkan dicari informasi tentang sistem operasinya. Silahkan dipilih ya, yang mana aja boleh gitu. Yang penting jangan sama gitu. Kalau udah satu kelompoknya udah milih Windows, yang lain jangan gitu, jangan milih Windows juga. Oke,